Siapa yang tak kenal dengan Yovie and Nuno, salah satu grup musik yang diperhitungkan di negeri ini. Berdiri sejak tahun 2001, band ini memiliki konsep bermusik yang kuat dengan genre pop, tetapi tetap tampil dengan rasa musik performance dengan identitas khas. Setelah sukses dengan album sebelumnya The Special One, rilis pada 2007, kini Yovie and Nuno kembali merilis album baru dengan menggait salah satu vokalis baru asal Bandung bernama Windura. Setelah menggait sang vokalis baru dan 4 tahun tidak menggelar karya anyar, akhirnya pada 16 April 2014, band dimotori oleh Yovie Widianto ini kembali menggebrak panggung musik Indonesia dengan album terbaru mereka, Still the One. Tampil dengan formasi baru, akankah ada perbedaan dari karakter musik Yovie and Nuno? Dan seperti apakah lagu-lagu di album terbaru Yovie and Nuno ini? Setelah 4 tahun tidak menggelar karya baru, akhirnya pada 16 April lalu Yovie and Nuno mengeluarkan album baru dengan tajuk Still the One. Nah, kita akan ngobrol langsung dengan teman-teman yang ada di sini. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Di belakang saya juga selamat pagi. Nah, ini sudah ada Dikta, ada Windura, dan juga ada Mas Yovie sendiri. Selamat pagi semuanya. Baik-baik semuanya ya? Pastinya baik-baik. Baik-baik. Kita tanggung sini pastinya. Oke nih, langsung bisa diceritakan aja langsung nih album barunya ini kira-kira seperti apa nih? Still the One. Still the One ini. Boleh pinjam aja? Boleh, Di boleh posisi sekali. aman. Still the One ini album terbaru kita. Terus kenapa judulnya Still the One sebenarnya albumnya? Karena Yovie Nuno terbiasa ganti-ganti vokalis. Jadi album pertama sampai sekarang udah ada 4, termasuk Dikta dan Windura. Tapi dengan 4 vokalis yang berubah itu tidak merubah keinginan Yovie Nuno untuk membuat musik yang berbeda, tapi bisa sampai ke masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kita bisa jalan-jalan seperti biasanya. I see, nice. Rangkum semuanya. Dan ini kan album barunya adalah Still the One. Album sebelumnya adalah The Special One, The lalu Special One. Winning Eleven. Dan Special One kita mendapatkan 12 platinum, Yes. terus di Winning Eleven kita dapat 13 platinum award. Moga-moga di sini nggak kalah banyaknya. Okay. Wow, keren banget ini. The Special One adalah yang sebelumnya. The Special dengan Still the One. Apa sebenarnya perbedaannya di situ? Berbedanya ya paling nggak ada orang baru ini. Untuk warna lagunya mungkin ada refreshment. Berbedanya gini, kalau album sebelumnya kita kayak vokalis sebelumnya kan nadanya cenderung bariton. Mas Budi itu bariton dan dia tenor dan agak keras sedikit. Jadi lagu-lagu yang teriak-teriak agak banyak di lagu, maksudnya range suaranya lebih tinggi dan dia bisa keluar suara distorsi yang agak pecah, di sini ada. Gitu. Pecah tuh artinya agak serak dan rusak sedikit. Rusak nggak metal tapi kan ya? Enggak. Tapi tetap ya, kalau misalnya di Amerika mungkin kalau yang lama ada Aerosmith, terus ada yang sekarang kan ada banyak grup baru seperti Muse, seperti gayanya ada yang Oh, agak sedikit sana ya. Nanti kalau misalnya ganti-ganti personel, nah biasanya kan kalau misalnya personel tertentu gitu kan, wah ini sudah ada fansnya juga nih. Nah kalau misalnya sekarang ganti lagi, itu apa nggak takut kehilangan penggemar? Sejauh ini dari album pertama memang sudah biasa begitu, jadi ternyata masyarakat Indonesia udah makin cerdas untuk memilih bahwa musik yang asik siapapun gitu, kalaupun bukan saya yang main piano atau yang saya main keyboard, kalau memang bagus aja. Kalaupun saya yang main piano tapi kalau nggak bagus ya nggak bagus juga. Jadi siapapun personilnya, Yovie and Nuno, kalau kita punya tekad dan ketulusan biasanya mendapatkan impresi yang juga alhamdulillah baik. Iya, dan kayaknya Arni nggak bakalan afdol kalau misalnya kita nggak nanya sama si vokalis lawasnya ini. Gimana sih rasanya punya teman baru loh? Vokalis lawas. Ya senang, maksudnya ada Windura, ada kakak lagi buat saya. Oh kamu lebih tua ya ternyata. Dari ini kan? Iya. Oh dari Jengong itu ya. jadi- Lagu-lagu dari Yovie dan Nuno ini seperti yang kita ketahui Arni itu lagu biasanya tuh berceritakan tentang cinta. Benar, Iya kan? benar. Apakah di album baru ini juga lebih banyak berbicara tentang cinta? Pasti mas ya, cinta ya mas ya? Iya. Nggak bisa gitu, karena cinta kan Nggak macam-macam. kemana-mana. Cinta ada cinta sama orang tua, sama Tuhan, sama teman, sama pacar, sama istri, sama suami, sama dia semua. Banyak ya? Banyak sekali. Nah kalau misalnya Dikta sendiri nih, kembali lagi soal pergantian personel gitu kan. Kan berarti dengan personel baru harus menyesuaikan lagi warna suaranya gitu. Ada kesulitan nggak sih
Nggak ada kesulitan karena kan umur kita juga nggak beda jauh semuanya. Oh gitu ya. Jadi ini pengaruh umur juga kita, gitu. jadi dan kita punya selera musik yang sama, kita punya bercandaan yang sama, terus nggak ada senior atau junioritas, jadi semua di sini saling support. Saling support aja gitu ya, Saling berarti support. nggak ada kendala. Kalau misalnya dari Windura sendiri nih, pada saat kan ini Windura ini dari ini ya, galau cari penyanyi ya, Iya, audisi iya, ya, vokalis, cari audisi vokalis. pada saat itu. Nah, pada saat tiba-tiba terpilih gitu sama Mas Yofi gitu kan, dipasangkan dengan Mas Yofi dan juga Yofi and the Nuno, gimana rasanya? Nggak nyangka paling pertama. Gak nyangka? Nggak nyangka. Soalnya dilihat dari yang audisi dari pertama itu bagus-bagus banget semuanya yang audisi dan kayaknya lebih berpotensi mereka gitu saya awalnya karena saya sendiri orang yang jarang tampil gitu. Jadi Oke. awalnya juga deg-degan mau masuk pas audisi segala macam. Tapi ya alhamdulillah sama Tuhan dikasih kepercayaan oleh Mas Yofi dan seluruh manajemen dari Yofi Nuno gitu untuk bisa masuk ke sini. Terpilihlah kamu. Oke, kalau misalkan kita tanya sama Mas Yofinya langsung, sebenarnya kriteria yang akhirnya Yofi and Nuno ini memilih, kayaknya he is the one itu. Oh, gitu. Itu apa? Banyak banget yang bagus-bagus Ya. dan suaranya juga secara kemampuan vokal, secara teknik banyak juga yang sejujurnya lebih bagus daripada dia awalnya secara teknik. Tapi dunia rekaman ini emang berbeda tantangannya, bahwa punya color, punya warna, punya timbre suara itu adalah suatu hal yang bisa jadi anugerah, bisa jadi juga memang dia usaha ke sana, dan Windura berhasil membuat diferensiasi di situ. Jadi soundnya itu agak berbeda dari penyanyi yang sebelumnya, terus juga dia dengan peserta yang lain juga dia bisa menembus suara dengan dikta tuh bisa sama. Karena saya coba juga beberapa finalis dan bagus-bagus rata-rata. Hanya Windura ada yang suasana yang berbeda, dan itu yang mungkin teman-teman lagi jadi terinspirasi. Dan dengan berjalan dengan waktu biasanya memang ada perubahan-perubahan dan makin bagus gitu. Jadi kayak main bola gini kayak sepak bola juga, kita transfer pemain baru yang tadinya dari berapa tiba-tiba dengan manajemen yang asik malah bisa mencuat dan bisa punya warna yang bagus. Dan dia cukup rendah hati, saya lihat waktu dari pertama kali audisi. Dan Itu juga kriteria tuh ya? enggak, biasanya membuat nggak ribet ya kalau gitu. Dan kita alirannya memang, ini band-band galau-galau ini apa? Jangan tentang lagu cinta dan sebagainya. Nah, saya bilang sama teman-teman, nggak apa-apa galau-galau, karena kalau galau itu kan artinya bimbang gitu. Lah, kalau kita misalnya untuk menentukan sesuatu dengan kebimbangan, tapi kalau mengatasi kebimbangan dengan cerdas, kalau galau tapi cerdas itu akan jadi keren juga dan hasilnya jadi kreatif. Jadi nggak harus takut. Saya bilang kalau galaulah dengan cara yang keren, kalau misalnya berbahagia, bahagialah dengan cara rendah hati. Itu yang penting. Mantap, keren banget. Tapi ceritanya bener nggak sih kalau misalkan personil baru ini gampang mingle dengan personil lama, bener nggak? Benar ya? Benar. Harus diakuin, oke. Ini kalau misalnya dari Windura sendiri sebelumnya nih, sudah familiar nggak sih dengan karya-karyanya Yofi and Nuno? Udah itu dari zaman saya SD ya. Wah, Dicek boleh? nggak boleh Mas. Lulus SMP waktu itu. Waktu kamu SD ya, kita masih SMP. bener. Kita band bocah bukan ya? Kan nggak beda jauh usianya, bener. Oh, itu udah familiar ya? Ya, Dan jadi dulu kayak lagu-lagunya seperti Dia Milikku, Juwita, Indah Ku Ingat Dirimu tuh udah biasa banget ngedengernya gitu. Jadi udah hafal begitu masuk juga kayak ini lagunya emang enak-enak banget semuanya. Oke, dan tentunya kalau misalkan bisa Windura membagikan pengalamannya kepada kita sebelum akhirnya bergabung dengan Yofi and Nuno ini seperti apa? Pengalamannya ya saya sebagai pelajar biasa aja. Pelajar biasa saja? Oke. Ya, tapi tetap akhirnya pas bergabung dari sini bisa ini ya ikut gitu kan? So nothing is dengan impossible. ritmenya gitu kan. Nah kalau misalnya dari Mas Yofi sendiri, nah musik-musiknya Yofi and Nuno itu kan selain memang terkenal dengan mudah diingat liriknya gitu kan, nada-nadanya juga gitu. Apa sih yang paling khas gitu kan dari musik-musiknya Yofi and Nuno? Yang paling khas ya, Nada-nadanya misalnya. paling nadanya ya. Yang paling mudah begini, biasanya kita membatasi progresi akord namanya. Kalau orang musik dia progresi, jalur progresi harmoninya. Nah itu kalau misalnya saya main misalnya dengan grup yang satu lagi, atau saya buat karya saya kan selama ini buat untuk kayak Glenn, Rio, buat Marcel dan sebagainya, dengan masing-masing mencoba ada perbedaan. Kalau misalnya dengan Kahitna gitu misalnya. Ini kalau Kahitna misalnya dengan not yang sepertinya. Ya. Ini ya. Hanya itu ya. Kahitna kan gini. Tapi kalau Yovino, ini ya.
bisa juga dengan cara nyanyinya misalnya. Saya contohin misalnya, kamu coba nyanyi sedikit ya lagu galau di Bridge Seven. Seven aja. Yuk, bunyi nggak? Boleh langsung aja Langsung karena aja. ada mic-nya. Bila Ya, segitu ya. ya. Bila cintaku ini salah, hatiku tetap untukmu. Nah itu bukan Yovie Nuno tuh kayak begitu bukan sebenarnya. ya. Nah kalau yang Yovie Nuno ya, sini ya. Ya, Bila ya. cinta Yuk, 3, 4. Bila cintaku ini salah, hatiku tetap untukmu. Namun kenyataannya para dirimu tak pernah untukku. Nah itu Yovie Nuno. Kita perempuan di sini kayak jelek banget ya. Gimana? Oke, berarti kalau misalnya aku boleh sedikit, kalau aku kan dari orang awam ya gitu, kalau misalnya melihat seperti itu sebenarnya ada, kalau misalnya mungkin di band yang lain gitu ya, di Kahitna itu agak sedikit lebih banyak overture gitu ya. Kalau misalnya di Yovie Nuno lebih simple dan Sebenarnya gini, sincere, bukan? yang paling sederhananya kalau Kahitna kan pengaruhnya dari musik jazz. Jadi chordnya misalnya Ya. tapi dia lebih rock misalnya. Kalau dibuat beat, bilang cintaku ini salah kita. Misalnya itu Yovie Nuno gitu. Jadi I itu see. kenapa mencoba diferensiasi, karena saya membuat musik kan bukan hanya di Yovie Nuno, Kahitna, atau banyak penyanyi-penyanyi yang di Yovie Friends dan sebagainya itu saya mencoba sedikit-sedikit walaupun ada warna Yovie-nya misalnya, ada perbedaannya, dan Yovie Nuno ini membuat inspirasi yang banyak, misalnya kata-kata indahku ingat dirimu, tinggalkan saja pacarmu, yang langsung-langsung. Lagunya sekarang juga sakit hati, jadi nggak ada ungkapan-ungkapan. Sebenarnya kalau di Kahitna, walau mentari terbit di utara, seandainya aku kemana-mana sebelah situ gitu, yang sebelah sini kemana lagi. Jadi untuk saya seperti ada di dunia yang berbeda dan menyenangkan sekali dengan semangat yang seperti Dikta dan Windura bawa untuk saya dan teman-teman. Oke, nah ini karena kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sekali gitu kan, tentang musiknya juga, tentang personil baru dan juga tentang albumnya. Kita akan menyaksikan juga satu performance membawakan lagu apa? Lagu Sakit Hati. Sakit Hati. Kita Bagi yang sama-sama sakit dengar hati ya. coba, Yovie saksikan Nuno, ini. Sakit Hati. Ku tahu engkau pasti tahu betapa hancurnya aku. Bunga yang dulu begitu indah, perginya entah kemana. Aku sakit hati, kau terbangkanku ke awan, lalu jatuhkan ke dasar jurang. Aku sakit dan ku tak mengerti, kau berikan mimpi indah, namun kenyataan tak seindah mimpi. Sadar kini cinta tak berbalas. Dulu ku tak pernah menduga kau memberi harapan palsu. Genggam tangan dan senyum
mimpi. Sadar kini cinta tak